Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan dengan judul algoritma dan arsitektur backpropagation. Di sini kami 2 orang, yaitu Muhammad Bayu Ardiansyah dan kami sendiri, Dede Putra Zami. Selanjutnya judul ini, presentasi ini membahas tentang algoritma dan arsitektur backpropagation serta penerapannya dalam pengenalan pola. Materi ini disusun kelompok 2 sebagai bagian dari pembelajaran mengenai jaringan saraf tiruan dan bagaimana metode ini digunakan dalam berbagai bidang teknologi modern. Selanjutnya, pendahuluan. Backpropagation merupakan salah satu algoritma paling populer dalam jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk melatih model agar mampu belajar dari data. Algoritma ini banyak digunakan dalam berbagai tugas seperti pengenalan pola, klasifikasi data, dan prediksi nilai. Tujuan utama dari backpropagation adalah mengoptimalkan bobot dalam jaringan sehingga menghasilkan output yang mendekati target melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara berulang atau iteratif. Selanjutnya, konsep dasar jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network atau ANN adalah model yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Jaringan ini terdiri dari beberapa lapisan, yaitu input layer yang menerima data, hidden layer yang melakukan proses pembelajaran, dan output layer yang menghasilkan hasil akhir berupa prediksi atau klasifikasi. Setiap neuron dalam jaringan saling terhubung dengan bobot dan bias, serta menggunakan fungsi aktivasi untuk menentukan output yang dihasilkan. Selanjutnya, pengertian backpropagation. Backpropagation adalah algoritma pembelajaran terawasi yang bekerja dengan cara menghitung error dari hasil output, kemudian menyebarkannya kembali ke dalam jaringan untuk memperbarui bobot. Proses ini dimulai dengan menghitung selisih antara output dan target. Lalu, error tersebut dipropagasikan mundur ke setiap lapisan dan akhirnya bobot diperbarui menggunakan metode optimasi seperti gradient descent. Tujuan utamanya adalah meminimalkan error agar model semakin akurat. Slide selanjutnya, arsitektur backpropagation. Arsitektur jaringan backpropagation terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer berfungsi menerima data dari luar, hidden layer melakukan proses pembelajaran dan ekstraksi fitur, sedangkan output layer menghasilkan hasil akhir. Semakin banyak hidden layer yang digunakan, maka semakin kompleks kemampuan pembelajaran jaringan tersebut yang dikenal sebagai deep learning. Slide ke-6 adalah algoritma backpropagation. Tahapan dalam algoritma backpropagation dimulai dari inisialisasi bobot secara acak, kemudian dilanjutkan dengan forward propagation untuk menghitung output. Setelah itu, dihitung error menggunakan rumus tertentu, lalu dilakukan backward propagation untuk menyebarkan error ke belakang. Bobot kemudian diperbarui menggunakan learning rate, dan proses ini diulang terus-menerus hingga error mencapai nilai minimum yang diinginkan. Selanjutnya, aplikasi backpropagation banyak digunakan dalam pengenalan pola di berbagai bidang. Contohnya adalah pengenalan wajah yang dapat mengidentifikasi seseorang dari gambar atau video, pengenalan tulisan tangan seperti pada dataset MNIST, serta klasifikasi gambar berdasarkan kontennya. Prosesnya melibatkan input data yang diproses oleh jaringan hingga mampu mengenai pola dan menghasilkan output berupa klasifikasi dan prediksi. Selanjutnya, evaluasi. Backpropagation memiliki beberapa kelebihan seperti mampu menangani data kompleks, mengenali pola nonlinear, dan fleksibel untuk berbagai aplikasi. Namun, algoritma ini juga memiliki kekurangan seperti membutuhkan dataset dalam jumlah besar, waktu pelatihan yang lama, serta risiko overfitting jika model terlalu kompleks atau tidak dikontrol dengan baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Backpropagation merupakan algoritma penting dalam perkembangan kecerdasan buatan modern karena memungkinkan jaringan saraf tiruan belajar dari data secara efektif melalui proses forward dan backward
Model dapat memperbarui bobot untuk meminimalkan error. Kemampuan ini membuat backpropagation sangat berguna dalam mendeteksi pola kompleks pada data seperti gambar, suara, dan teks, serta banyak digunakan dalam bidang seperti machine learning, deep learning, dan komputer. Sekian, terima kasih dalam mempresentasikan kelompok kami. Mohon maaf lebih kurangnya, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.